Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini sama-sama duduk di majlisul ilm, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan juga untuk bangsa kita. Semoga selalu diberikan ketenangan dan ketentraman, dan serta juga kemakmuran. Pada malam hari ini kita sama-sama akan mengkaji sebuah tema yang judulnya mengenal Imam Syafi'i lebih dekat. Baik. Jadi yang jauh mendekat, yang mendekat merapat ceritanya. Tayyib, Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Seluruh dunia mengenal Imam Syafi'i. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan qabul kepada Imam Syafi'i. Muhammad ibnu Idris, Ibnu Abbas, Ibnu Uthman, Ibnu Syafi'. Jadi beliau itu dinisbatkan kepada kakeknya, Syafi'. Kalau nama asli beliau adalah Muhammad ibnu Idris. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang beliau lahir di hari wafatnya Abu Hanifah. Beliau lahir di hari wafatnya Abu Hanifah tahun 150 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Yatim adalah orang yang anak laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan ayahnya, bukan ibu. Ditinggalkan oleh ayahnya dan dia belum baligh. Itulah yatim. Yang harus menjadi perhatian kita, wajib bagi kita memperhatikan mereka. Dan menelantarkan anak yatim adalah bagian dari dosa. Kita mampu membantu anak yatim, kemudian kita membiarkannya, maka kita termasuk orang yang berdosa. Apalagi sampai kemudian makan harta anak yatim, menggunakan harta anak yatim bukan di jalan yang sebenarnya, memakan harta yang ditinggalkan oleh ayahnya yang seharusnya menjadi hak anak yatim, ini kita kemudian buat makan-makan, acara-acara dan lain sebagainya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang dididik oleh ibunya, seorang ibu yang menginginkan anaknya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sejak kecil. Ibunya mendidik Imam Syafi'i untuk menjadi orang yang berilmu. Bahkan diceritakan ibunya Imam Syafi'i menggadaikan rumahnya untuk jadi bekal Imam Syafi'i di dalam belajar. Hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan fakir, tapi tidak membuat beliau lemah semangat untuk menjadi orang yang berilmu dengan kefakiran tersebut. Bahkan dikisahkan Imam Syafi'i kecil itu mencari-cari kertas bekas. Mencari kertas-kertas bekas yang masih kosong. Terkadang ada orang yang menulis kemudian dibuang kertas tersebut. Dia mencari kertas-kertas bekas tersebut, kertas-kertas bekas, kemudian dibuat menjadi tempat untuk dia menulis. Itulah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir di Gaza, Palestina saat ini. Dan kemudian beliau karena termasuk ke dalam keluarga Quraisy.
Bapaknya asalnya adalah dari suku Quraisy. Karena Imam Syafi'i ini nasabnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakek beliau Abdul Manaf. Al-Muttalib ayahnya adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf ini adalah kakek Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini punya anak Hashim dan juga punya anak Muttalib. Nah, Hashim ini kakeknya Rasul. Kalau Muttalib ini kakeknya Imam Syafi'i. Maksudnya kakek yang kesekian. Jadi bertemu nasab beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abdi Manaf. Tayyib, Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang beliau usia 7 tahun sudah hafal Quran. Subhanallah Bapak Ibu. Terkadang kefakiran tersebut membantu seseorang untuk dekat dengan Allah. Terkadang kefakiran tersebut membantu seseorang untuk lebih fokus belajar. Terkadang kefakiran tersebut membuat seseorang lebih semangat untuk mencari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang seseorang yang punya harta yang banyak, dia sibuk dengan hartanya. Dia punya jabatan yang tinggi, dia sibuk dengan jabatannya dan lain sebagainya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala 7 tahun sudah hafal Quran. 10 tahun ketika beliau saat itu akan belajar dengan Imam Malik, guru beliau. 10 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Karena salah satu guru beliau, terutama di Madinah adalah Imam Malik. Malik bin Anas, salah satu imam madhab. Imam madhab itu kan yang 4, ini yang terkenal. Adapun sebenarnya banyak ulama pada saat itu, bukan hanya mereka berempat saja, tetapi kemudian karena mereka memiliki murid dan murid-murid tersebut menyebarkan kepada murid-murid mereka di seluruh dunia, maka terkenallah dengan imam 4 imam mazhab di dalam ilmu fikih. Abu Hanifah, Nu'man ibnu Thabit, kemudian Imam Malik, Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris, dan kemudian Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, atau yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Tayyib. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berguru dengan banyak para ulama. Di antara guru-guru beliau seperti Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Jadi beliau tidak belajar langsung dengan Abu Hanifah, karena memang beliau lahir di hari tersebut Abu Hanifah wafat. Tetapi beliau belajar dengan murid, salah satu murid yang besar, salah satu murid terbesar dari Abu Hanifah, yaitu Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani. Karena 2 murid Abu Hanifah yang terkenal, yang pertama adalah Abu Yusuf dan yang kedua adalah Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani. Nah, Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani adalah salah satu dari guru Imam Syafi'i. Dan bahkan disebutkan salah satu guru Imam Syafi'i juga adalah Imam Ahmad. Dan di sisi lain Imam Ahmad juga berguru dengan Imam Syafi'i. Jadi sesungguhnya Imam 4 ini ada sedikit kaitannya antara guru dan murid, atau belajar dengan murid yang kemudian kita sibuk untuk mencarinya, sibuk untuk mengejarnya, sampai kita kemudian meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Bahkan terkadang tidak sedikit di antara kita yang menjual agamanya, yang menjual imannya untuk mendapatkan dunia. Salah satu fitnah terakhir untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah masalah dunia. Maka berapa banyak orang-orang yang berilmu karena kemudian dunia yang dia cari memalingkannya dari kebenaran. Terkadang dia sudah tahu itu benar, tapi berat baginya untuk melakukan kebenaran tersebut. Seperti kelompok-kelompok Yahudi yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim al-maghdub. Mereka yang dimurkai oleh Allah, mereka tahu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita kemudian jangan heran melihat ada orang yang bertitel doktor, profesor, orang yang punya banyak ilmu, hafal Al-Quran, tapi jauh dari kebenaran, jauh dari hidayat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari jalan yang lurus.
Tayyib. Bahkan mereka itu sebagiannya na'udzubillah menjadikan ilmu mereka tersebut sebagai wasilah untuk merubah sebuah hukum, untuk merubah sebuah akidah, untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang benar. Tayyib, tidak heran kita karena sudah pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala imam ahlus sunnah wal jamaah. Imam ahlus sunnah wal jamaah yang akidah beliau adalah akidah salaf. Akidah para sahabat dan akidah para tabi'in. Ibadah beliau adalah ibadah yang jauh dari kebid'ahan-kebid'ahan. Akhlak beliau adalah akhlak mulia muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala saking beradabnya di depan Imam Malik, tidak berani atau segan, sungkan membuka buku seperti kita misalnya di depan gurunya. Kalau kita mungkin di depan guru muka biasa saja. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala saking beradabnya di depan gurunya, beliau membuka pelan-pelan sehingga Imam Malik tidak mendengar suara dari buku yang dia buka tersebut. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang Allah berikan kepada beliau Al-Quran, yang Allah berikan kepada beliau As-Sunnah, sampai beliau juga dikenal dengan Nasir Sunnah, yang menolong sunnah Nabi SAW. Akidah beliau adalah akidah yang diyakini oleh para sahabat dan para tabi'in. Di dalam bab akidah beliau menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Beliau menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas aras. Beliau menetapkan bahwasanya Al-Qur'an ghairu makhluk. Beliau menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti bisa dilihat di akhirat, dan lainnya dari akidah-akidah yang ditulis oleh para ulama-ulama di zamannya. Yang pada saat itu ketika muncul kebid'ahan-kebid'ahan, bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, bid'ah qadariyah, bid'ah jabriyah, bid'ah syiah rafidah, maka para ulama-ulama pada saat itu menulis kitab-kitab yang berjudul sunnah, sunnah, sunnah. Imam Ahmad murid beliau menulis kitab Usulus Sunnah, menjelaskan bagaimana akidah, manhaj, cara beragamanya para sahabat dan para tabi'in, yang pada saat itu muncul kelompok-kelompok yang lebih mengedepankan akalnya, muncul kelompok-kelompok yang terpengaruh dengan khayal, tahayyul, dengan kesufiannya. Maka para ulama-ulama menulis kitab-kitab sunnah. Murid beliau, salah satu murid beliau Imam Al-Muzani, murid beliau langsung ketika beliau di Mesir, Yahya ibnu Ismail Al-Muzani, yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Beliau menulis kitab Syarhus Sunnah. Dan kitab itu memang benar adanya. Dan saya meriwayatkan kitab tersebut dari guru saya waktu di Mesir dulu. Karena ada sebagian orang ketika dia sudah tidak sependapat, tayyib, mengatakan nih kitab ini nggak benar ini. Misal banyak sekali yang fitnah-fitnah yang seperti itu yang disampaikan kepada para ulama. Kita meriwayatkan kitab tersebut bersanad sampai kepada Imam Al-Muzani. Tayyib. Kemudian di situ ada kitab juga yang berkenaan dengan sunnah, Sharihus Sunnah, Imam At-Tabari. Mufassir yang pertama kali, mufassir Ahlus Sunnah wal Jamaah, mufassir yang berakidah salaf, yang wafat pada tahun 310 Hijriah, pemilik kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tayyib, beliau menulis kitab Sharihus Sunnah. Kemudian juga gurunya Imam Bukhari, Al-Humaidi, Abu Bakar Al-Humaidi, menulis kitab yang berjudul As-Sunnah, menjelaskan akidah-akidah salaf di dalam bab asma wa sifat, di dalam bab ibadah, manhaj secara umum, cara beragama yang benar, cara beragama para sahabat dan para tabi'in. Kemudian Sunnah Ibnu Abi Asim, kitab-kitab tersebut ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sunnah Ibnu Abi Asim, Sunnah Al-Khallal, dan kitab-kitab lainnya. Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah punya Imam Al-Lalaka'i, Asy-Syariah punya Imam Al-Ajuri, Ibanah punya Ibnu Battah,
kitab-kitab sunnah yang menjelaskan manhaj cara beragama. Di dalam bab akidah, di dalam bab akhlak, di dalam bab ibadah. Dan perkara-perkara akidah lainnya yang di sana menyimpang orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Baik bid'ah di dalam akidah, bid'ah di dalam ibadah, dan juga bid'ah di dalam manhaj. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak seperti yang banyak orang saksikan saat ini. Dan kita juga sedih. Di kuburan di Mesir tersebut, kuburan Imam Syafi'i itu dibuat seperti dibangun masjid, kemudian dihias-hiasi, dibuat bangunan dan lain sebagainya. Padahal beliau sendiri melarang kita membangun bangunan di atas kuburan. Imam Syafi'i melarang. Seperti yang banyak kita lakukan. Itu penjelasan beliau, saya baca langsung dari kitab beliau Karena Imam Syafi'i ini, beliau bukan hanya seorang ulama yang kemudian menjelaskan kepada murid-murid beliau saja tentang agama, tetapi beliau juga menulis kitab. Bahkan kitab beliau yang bernama Ar-Risalah, itu adalah kitab yang pertama kali di dalam ilmu usul fiqh. Bahkan para ulama mengatakan yang pertama kali meletakkan dasar ilmu usul fiqh itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi pada saat kita belajar usul fiqh di sekolahan atau di kampus-kampus, maka ini salah satu buah dari perjuangan beliau dahulu. Ar-Risalah. Beliau menulis kitab di dalam usul fiqh dan juga beliau menulis kitab di dalam fikih. Yaitu kitab yang kita kenal dengan induk. Umun di sini bukan artinya ibu, tapi artinya induk. Tayyib. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini mungkin kita sedikit bercerita kemudian tentang bagaimana perkembangan mazhab Syafi'i itu sendiri. Karena kita juga harus paham Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada istilah mazhab syakhsi atau madhabnya Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i itu sendiri. Ada yang kedua istilah madhab secara istilahi. Artinya bisa jadi Imam Syafi'i mengatakan A, kemudian orang-orang setelah Imam Syafi'i mengatakan B. Karena mereka mengembangkan ilmu Imam Syafi'i. Ini saking semangatnya. Baik. Mereka mengembangkan Imam Syafi'i. Ada terkadang yang terlalu melebar sampai kemudian keluar dari asas yang diletakkan Imam Syafi'i. Ada yang kemudian di antara murid-muridnya yang menyimpang, yang kemudian terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah serta pemahaman Sufiyah. Banyak. Jadi tidak semua yang kemudian menisbatkan bahwasanya dia Syafi'i sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i. Yang mengatakan bahwasanya saya Syafi'i, belum kita bisa pastikan bahwasanya akidahnya sesuai dengan akidah Imam Syafi'i. Maka yang menjadi patokannya adalah kitab, bukan pengakuan. Yang menjadi patokannya adalah dalil, bukan hanya sekedar pengakuan. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sendiri menghina sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak sedikit. Seperti Syiah, kelompok Syiah misalnya. Bahkan mereka begitu rapinya kemudian memutarbalikkan fakta. Bapak Ibu, kalau kita belajar ilmu-ilmu Islam, bahkan sejarah Islam, kemudian kita lihat bagaimana agama Syiah. Yang syiar mereka adalah Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Tayyib. Seakan-akan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak cinta kepada Ahlul Bait. Seakan-akan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membiarkan atau memusuhi Ahlul Bait. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi lihat bagaimana sekarang, Syiah ke barat, kita ke timur. Syiah ke barat, kita ke timur. Tapi bukan begitu rapinya agama mereka saat ini. Maka pengakuan mereka cinta kepada Rasul, cinta kepada Ahlul Bait dan lain sebagainya, tidaklah kemudian serta-merta kita terima sampai kemudian kita melihat apakah ucapan tersebut, keyakinan tersebut, akidah tersebut, amal ibadah tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Bahkan ada sekarang agama-agama baru yang bermunculan, Ahmadiyah, Bahaiyah. Itu agama tersendiri, bukan Islam. Kalau kita Islam, walaupun banyak firqah-firqah, walaupun banyak terpecah, tapi kita semua masih Muslim. Semua kita masih Muslim, walaupun kita berpecah-pecah. Tapi ada kelompok yang memang sudah keluar dari jalur Islam, seperti Syiah misalnya, Ahmadiyah, Bahaiyah. Tayyib. Maka kita lihat bagaimana pengakuan mereka terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah, dan lain sebagainya. Tapi itu semua tidak ada artinya sampai kemudian kita melihat akidah mereka, ibadah mereka apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i ini beliau memiliki banyak murid. Namun ada murid-murid kemudian yang terkenal, yang sebagai dikatakan ya sebagai periwayat dari ilmu Imam Syafi'i itu sendiri. Maka di antara murid-murid beliau yang terkenal tersebut ada 4. Yang pertama adalah Imam Al-Muzani tadi. Imam Al-Muzani, apalagi Imam Al-Muzani ini yang sangat dekat dengan beliau ketika beliau di Mesir. Karena Imam Syafi'i ini pertama beliau di Irak, kemudian beliau ke Mesir dan wafat di Mesir. Dan Imam Al-Muzani menjadi guru beliau, menjadi murid beliau di Mesir. Kemudian juga di sana ada Imam Al-Buwaiti. Kemudian juga di sana ada Imam Rabi' Al-Muradi dan juga Rabi' Al-Jizi. Jizi itu nisbah kepada Jizah, sebuah provinsi di Mesir. Saya juga dulu pernah ke sana, Jizah, maka nisbat kepadanya Jizi. Nah, ini murid Imam Syafi'i yang 4 ini, yang terkenal ya. Al-Buwaiti, Al-Jizi, Al-Muradi, dan Al-Muzani. Tayyib. Kalau yang lupa nulisnya, tulisnya Al aja, Pak. Tayyib. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini sendiri, kalau kita lihat bagaimana didikan beliau kepada murid-murid beliau, misalnya salah satu yang ditulis oleh Imam Al-Muzani yang kemudian saat ini kita kenal dengan Mukhtasar Muzani. Kitab beliau Al-Um itu ada sebagian cetakan, di sampingnya dicetak juga Mukhtasar Imam Al-Muzani, yang maksudnya adalah ringkasan dari ilmu Imam Syafi'i yang diringkas oleh murid beliau Al-Muzani tadi. Subhanallah. Dan saya baca sendiri. Di awal mukhtasar tersebut beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah ilmunya Imam Syafi'i. Bersamaan dengan larangannya mentaklid beliau. Beliau melarang melarang murid beliau, apalagi umat. Beliau melarang untuk mentaklid beliau. Beliau melarang. Dikatakan oleh Imam Muzani di dalam mukhtasarnya tersebut, ini adalah ilmu Imam Syafi'i bersamaan dengan larangannya mentaklid beliau. Dan seluruh imam 4 juga demikian. Tidak pernah mereka memproklamirkan misalnya ini hari ulang tahun mazhab kita, jagalah mazhab saya. Tidak pernah. Ulama-ulama kita dahulu, subhanallah Bapak Ibu, adalah ulama-ulama yang betul-betul menggiring umat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Menggiring umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada permasalahan, disampaikan dalilnya di Al-Quran. Ketika ada permasalahan, disampaikan dalilnya kepada Sunnah. Menggiring umat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu para ulama-ulama kita terdahulu. Dan ulama-ulama kita sekarang juga yang sesuai dengan Sunnah. Bukan menyuruh murid-muridnya untuk fanatik kepadanya, untuk ta'assub kepadanya, untuk mengikuti salah benar dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat sudah bergeser nilai-nilai tersebut. Sekarang itu yang ada, sebagian orang menganggap tulisan gurunya terkadang itu setara dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kalau gurunya sudah mengatakan tersebut di dalam kitabnya, maka dia tidak peduli lagi ada ayat yang bertentangan, ada hadis yang bertentangan, ada ulama lain yang bertentangan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'assubul a'ma, fanatik buta.
Dan fanatik buta ini dilarang oleh para ulama-ulama terdahulu. Apa itu fanatik buta? Yang seseorang mengikuti gurunya, mengikuti seorang ulama, tanpa kemudian berpikir salah benarnya, tanpa kemudian bertanya apa dalilnya, menerima semua yang disampaikan gurunya tersebut, tanpa melihat, meneliti benar atau salah. Itu namanya fanatik buta. Nah, kita bertanya kepada para ulama, kita mengikuti fatwa para ulama. Tak kala kita tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Memang betul, kita bertanya dengan para ulama, tapi tidak boleh fanatik. Artinya, kalau seandainya kita menemukan di sana ada pendapat yang lebih kuat, ada pendapat yang lebih sahih, mengapa kita tidak meninggalkan pendapat guru kita? Nah, kalau kita kemudian mengambil pendapat guru kita, padahal ada hadis yang jelas bertentangan, ada ayat yang jelas bertentangan misalnya, ada pendapat yang lebih kuat misalnya. Nah, inilah manhaj yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Imam yang 4, Abu Hanifah, pernah mengatakan, kata beliau, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqauli wa huwa la ya'rifu min aina akhadnahu. Kata beliau, tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat saya dan dia tidak tahu dari mana saya mengambilnya atau dari mana kami mengambilnya. Jadi kalau kita mau mengambil pendapat Abu Hanifah, kita harus tahu ini Abu Hanifah ini mengambil perkataan ini dari mana, dari ayat mana, dari hadis mana. Ini mendidik murid-muridnya agar merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ini adalah perintah Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepadanya, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Perintah dari Allah dan Rasulnya untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tayyib. Kemudian kata Imam Syafi'i juga, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi la yahillu li ahadin. Man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal kata Imam Syafi'i orang yang sudah jelas baginya sunnah Rasul. Artinya sudah Rasul sudah ada di depan matanya dan sudah jelas baginya. Tidak halal kata beliau seseorang mengambil pendapat orang lain dan meninggalkan sunnah Rasul. Tidak halal baginya. Bagaimana sudah ada dalil ayat atau hadis yang jelas, kemudian dia justru marah mengambil pendapat si fulan dan si ilan? Tayyib. Kemudian juga Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, ini kalam yang masyhur dari mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semua kullun yu'khadu min kalamihi wa yurad. Semua bisa jadi kalamnya diterima atau ditolak, illa sahibu hadal qabr, kecuali pemilik kuburan ini kata Imam Malik. Semua perkataan orang itu bisa diterima, bisa ditolak. Karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang selamat dari kesalahan kecuali Rasulullah. Semua orang bisa benar, bisa salah, kecuali pemilik kuburan ini kata beliau. Beliau kemudian mengisyaratkan kepada maqam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian Imam Ahmad juga pernah mengatakan, Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, la tuqallidni wala malikan wala syafi'iyan wala auza'iyan. Jangan kalian la tuqallidni, jangan kalian taklid kepada saya. Jangan taklid kepada saya dan juga jangan taklid kepada Malik, jangan taklid kepada Syafi'i. Khudhu min aina akhadnahu. Ambillah kalian dari mana kami tempat mengambil. Karena para ulama tersebut, mereka juga mengambil dari Al-Quran dan hadis. Maka maksudnya beliau mewasiatkan kepada kita agar kita juga belajar seperti mereka belajar. Agar kita juga belajar seperti mereka belajar. Karena yang menjadi jaksa penuntut kita nanti di akhirat, kita dimasukkan ke dalam neraka atau surga adalah Al-Quran dan As-Sunnah.
sambil megang ini ya. Yang menjadi jaksa penuntut kita nanti di akhirat adalah Al-Quran. Kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran ini nanti bisa jadi menjadi hujjah untuk kita, menjadi dalil untuk kita, menjadi bukti untuk kita, atau menjadi jaksa penuntut umum yang menjerumuskan kita nanti ke neraka. Artinya segala akidah kita, keyakinan kita, perbuatan kita, amal ibadah kita yang menjadi tolak ukurnya, yang akan menimbang adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka yang benar adalah yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang salah adalah yang salah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan karena saya menyelisihi adat istiadat, bukan karena saya menyelisihi guru saya, bukan saya menyelisihi si fulan dan si ilan, bukan. Saya dihukum karena saya menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran dan As-Sunnah ini pakai bahasa Arab, bukan bahasa alien. Terkadang orang itu melihat Al-Quran itu seakan-akan seperti kayak, mohon maaf, seperti kayak mantra-mantra saja. Sesuatu seakan-akan yang tidak bisa dipahami. Begitu juga ketika hadis juga seakan-akan hadis ini sesuatu yang sulit dipahami. Subhanallah. Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai sesuatu yang membukakan dada kita. Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab saja, tetapi untuk umat manusia. Dan Allah telah memudahkan Al-Quran ini untuk kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana fahal min muddakir. Allah telah mudahkan Al-Quran ini untuk kita. Dan ketika Allah mudahkan Al-Quran, maka juga Allah mudahkan kita bagaimana membaca Al-Quran dan memahami makna Al-Quran. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW sangat mudah kita pahami. Adapun perkara-perkara yang misalnya berkenaan dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ini juga mudah kita pahami dan para ulama menjelaskan. Asbabul wurud, sebab-sebab Rasul mengucapkan hadis, atau ada ayat yang nasakh dan mansukh. Tetapi ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat yang diturunkan tanpa asbabun nuzul. Ayat-ayat yang tidak dinasahkan, ini lebih banyak ayat-ayat yang tidak dinasahkan daripada yang dinasahkan. Artinya ayat-ayat yang kalau seandainya kita bisa bahasa Arab, kita baca, ini lebih banyak ayat-ayat yang langsung bisa kita pahami daripada ayat-ayat yang harus kita belajar dengan para ulama. Artinya kita kalau paham bahasa Arab, buka Al-Quran, kita sudah bisa memahaminya tanpa kita merujuk kepada para ulama. Ayat-ayat yang sangat mudah. Ada memang sebagian-sebagian ayat yang kita di situ harus duduk dengan para ulama. Bagaimana cara memahami ayat tersebut yang berkenaan dengan tadi asbabun nuzul, nasikh, mansukh dan lain sebagainya. Ada ayat yang mutlak, muqayyad, tayyib. Ada ayat yang mujmal, mubayyan dan lain sebagainya. Ini ayat-ayat yang lebih sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat yang langsung mudah kita paham. Karena Al-Quran ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah memang betul-betul sebagai petunjuk. Memang betul-betul sebagai petunjuk. Artinya bukan sesuatu yang sulit untuk kita pahami, mudah untuk kita pahami. Tinggal kitanya mau belajar atau tidak. Baik, kita kembali kepada tadi silsilah madhab Syafi'i tadi. Maka kemudian masuk ke fase yang kedua dari mazhab Syafi'i. Fase yang pertama tadi adalah marhalatut ta'sis. Bagaimana mazhab Syafi'i ini tadi yang kemudian azan. Tayyib. Barakallahu. Kita azan dulu, setelah azan lanjut. Salat dulu. Setelah salat baru kemudian lanjut lagi. Tayyib. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.